Bapak, terima kasih kalau malam ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, karena kami tahu hanya kekuatan firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, memampukan kami berjalan untuk melihat hari esok. Sekalipun apa yang kami lihat hari-hari ini rasanya sudah membuat kami berkecil hati, tapi melalui firman-Mu kami akan terus belajar untuk menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, bukan dengan apa yang nyata kami alami. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita. Ya, makasih ya buat semua yang sudah bergabung. Bentar kok, layar saya kelihatannya buram. Saya hapus dulu sebentar ya, sebentar. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana, sebentar ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kita harus bersabar di dalam ruang tunggunya Tuhan, ya. Ada banyak orang kalau di ruang tunggunya Tuhan, makin kita hitung-hitung, makin khawatir, ya. Makin dilihat-lihat, makin takut. Makin direnungi, makin panik, makin depresi. Makanya semua ini tidak perlu dilakukan. Kalau kita makin hitung-hitung, makin lihat-lihat, makin ngerenungi masalah, semuanya akan berakhir dengan kekhawatiran, ketakutan, dan kepanikan. Tapi kalau hari ini ada di ruang tunggunya Tuhan, saudara cuma milih satu yang Tuhan kasih. Percaya saja. Ya, ada banyak orang hari ini yang nggak bisa tahu jalan hidupnya, ya. Tadi saya barusan juga mendoakan orang, ya, mendoakan orang sakit. Ada yang mendoakan juga orang yang sudah putus asa, putus pengharapan. Kenapa? Karena kelihatan fakta hidup yang terjadi hari-hari ini begitu ketakutan. Ya, kita percaya bahwa hari-hari ini kita hanya tahu bahwa kita ini sedang di ruang tunggunya Tuhan. Kita tidak punya kuasa untuk mempercepat waktunya Tuhan membuka pintu. Apakah dengan pelayanan kehebatan saudara hari ini dengan doa puasamu bisa mengubah pintu itu segera terbuka? Kalau belum waktunya Tuhan, ya kita harus sabar. Kita baca sama-sama dulu ayatnya ya. Bagaimana di Mazmur 37 ayat 39 sampai 40. Ini kemarin sudah saya share ya di renungan PD Victory. Kita baca sama-sama. Mazmur 37 ayat 39 sampai 40. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Hari ini pastikan, kalaupun kita nyeseknya luar biasa, kita jangan keluar dari ruang tunggunya Tuhan. Kenapa? Karena sesulit-sulitnya orang benar, walaupun kita belum melihat Tuhan segera menolong kita, bim salah bim, tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan saudara dan saya pada waktu kesesakan. Bahkan Mazmur 100 berapa itu? Mazmur 142 ayat 6 kalau nggak salah yang berkata Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2 kalau nggak salah.
Tuhan sebagai penolong di dalam kesesakan buat saudara dan saya itu sudah sangat terbukti. Lah, kalau sudah sangat terbukti, saudara ngapain cari pertolongan di luar lain yang belum terbukti? Hari ini kita ini mikirnya yang sudah sangat terbukti itu sudah teruji, sudah pasti, yakin, tidak mungkin mengecewakan, hasilnya sudah sangat terbukti sebagai penolong dalam kesesakan. Hari ini kalau kita lagi ngalami kesesakan, sudahlah, kita cuman tunggu waktunya Tuhan. Kita jangan keluar dari ruang tunggunya Tuhan. Kita perlu sabar. Lihat ayat ke-40. Tuhan itu menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Hari ini kalau kita berlindung kepada Tuhan, maka janji Tuhan, Dia itu pasti menolong, meluputkan, dan menyelamatkan saudara pada waktu kesesakan. Sekali lagi, hari ini pastikan kalau saudara tetap sabar di ruang tunggunya Tuhan. Nikmati, jalani, nikmati, syukuri. Karena kita hanya tunggu waktunya Tuhan, maka janji Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia pasti menolong, Dia pasti meluputkan, dan Dia pasti menyelamatkan. Saudara, jangan ketika saudara ada di ruang tunggunya Tuhan yang membuat kita ini mulai goyah imannya karena saudara membandingkan hidup dengan orang dunia. Kok enak ya, Bu Eli, kok enak ya. Semua ada kesaksian yang nyata ini terjadi, saudara. Ada seorang bapak ya, waktu itu pasangan ini orang Kristen. Dia lagi ada di ruang tunggunya Tuhan, menantikan pingin punya anak. Menikah sudah sekian tahun, belum dikaruniai anak. Ya, pertama awal-awal mereka sabar ada di ruang tunggunya Tuhan. Mereka tetap berdoa berharap. Tapi waktu mereka melihat orang fasik, tetangganya sendiri yang ada di depan rumah. Tetangganya ini ya, tidak punya anak, terus pergi ke salah satu tempat ya, gunung apa namanya. Di situ mereka berdoa, dan pulang dari berdoa itu mereka cuman diberi minuman ya, minuman yang katanya dari gunung apa diminum, dan bulan depannya tetangganya yang fasik ini hamil, saudara. Si bapak ini yang orang Kristen, mereka tidak sabar di ruang tunggunya Tuhan karena mereka melihat, membandingkan. Kok enak ya, kok enak, cepat, hanya minum. Singkat cerita, bukannya si bapak ini menarik imannya orang fasik untuk kenal kebenaran, tapi si bapak ini malah menjual imannya, ikut-ikutan ke gunung, saudara. Singkat cerita, bapak ini memang setelah minum, mereka bisa segera punya anak. Tapi saudara tahu, ketika mereka punya anak, ya, anaknya 2 laki. Lihat ya, setelah itu, setelah anaknya 2 laki sudah besar, kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Tapi waktu menikah, anak 2 yang dari gunung ini punya anak 2 masing-masing. Berapa cucunya? 4, semuanya laki. Dan semua laki anak 4 ini semuanya cacat. Semua cacat. Pada waktu cucu 4 ini cacat, usahanya semua bangkrut, dan si bapak dan si anak dan si cucu ditinggallah menantunya. Saudara bisa bayangin ya, betapa mahal bayar harga kalau kita ini tidak sabar. Hari ini pastikan, menyesal pun hari itu bapak ini sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa.
Mereka menyesal pun kejadiannya sudah ada 4 cucu yang cacat. Diminta 2, yang dibayar 4. Plus semua usahanya bangkrut. Ditinggal menantu. Sudah jatuh ditimpa tangga, tidak tahu ditimpa apa lagi saudara. Mungkin ditimpa batu, ditimpa kayu. Saudara bisa bayangin, tapi lihat ayatnya di Mazmur 37 ayat 35 sampai 36. Hari ini kalau di ruang tunggunya Tuhan, mata kita itu hanya lihat Tuhan. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang fasik. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang dunia ataupun engkau membandingkan dengan sesama teman rohani yang hidupnya enak dan sebagainya sehingga engkau keluar dari ruang tunggunya Tuhan. Lihat Mazmur 37 ya. Kita baca sama-sama supaya kita tahu malam ini pastikan apa yang Tuhan mau di ruang tunggunya Tuhan. Saudara tidak salah. Yuk kita baca Mazmur 37 ayat 35 sampai 36. Aku melihat, lihat ya, seorang fasik yang gagah sombong. Lihat ya, mungkin hari ini engkau membandingkan loh hidupmu dengan tetanggamu yang hidupnya berdosa, gagah sombong. Kalau lihat saudara, hidup jadi orang benar, kasihan deh lu. Rasain lu hidup jujur, sok suci. Saya dulu dikatakan katanya saya sok sombong. Diajak ke tempat kiai ilmu putih aja nggak mau, ditolak, sombong. Ya rasain. Terus disakiti suami, lah sombongnya luar biasa. Tuhan kan maha tahu. Tapi lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Hari ini pastikan kalau kita ada di ruang tunggunya Tuhan, saudara tetap jalani, nikmati, syukuri. Jangan mempercepat waktunya Tuhan dengan cara singkat. Saudara mengambil cara dosa seperti bapak itu cari ke gunung. Akibatnya yaitu tadi, orang fasik yang gagah sombong, orang berdosa yang mekar awalnya, mereka itu akan lenyap. Hari ini kita nggak mau seperti itu, tapi Tuhan bilang gini, nak, kalau kamu sabar di ruang tungguku, janjiku apa? Aku ini sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Bukan hanya terbukti, sangat. Aku pasti segera menolong, meluputkan engkau dari yang bahaya, kehancuran. Dan aku pasti menyelamatkan keuangan rumah tanggamu, masa depanmu, anak-anakmu. Tenang aja. Jangan sampai engkau terpengaruh dengan iming-iming penawaran dunia sehingga engkau keluar. Engkau akan lihat orang-orang fasik itu yang hari ini menghina hidupmu, yang hari ini mengolok-ngolok hidupmu, kasihan deh lu. Senyatanya mereka itu yang kasihan deh hidupnya. Saudara, kalau dikatai orang dunia, kasihan deh lu, hidup miskin kan, jadi orang benar, kere. Engkau sekarang ditinggal suamimu, tambah lama engkau dijadikan keset, kasihan deh, enggak apa-apa. Senyatanya kita ini orang yang beruntung loh saudara, karena di ruang tunggunya Tuhan sudah ada jaminan mutu sangat terbukti. Sementara mereka yang berkata kasihan kepada kita, senyatanya mereka itu orang-orang yang kasihan. Mereka tanpa tahu, senyatanya waktu mereka bermegah seperti pohon aras Libanon, tapi mereka dalam perjalanan dilenyapkan. Itu sebabnya hari ini mengucap syukurlah kepada Tuhan. Nah, Mazmur 37 ayat 28 sampai 29 ya. Saudara tahu apa yang saudara nikmati kalau kita sabar di ruang tunggunya Tuhan. Saya waktu baca ayat ini, mempersiapkan khotbah ini, saya berkata gini, Tuhan terima kasih buat kebaikan yang kau berikan. Saudara tahu apa yang Tuhan sediakan kalau kita sabar di dalam ruang tunggunya Tuhan.
Sebab Mazmur 37 ya ayat 28 sampai 29. Sebab Tuhan itu mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Saudara, dalam menantikan waktunya Tuhan, saudara tidak perlu takut. Apakah di ruang tunggunya Tuhan, kalaupun saudara dibiarkan orang jahat menginjak-injak, menyakiti hidupmu, keadaan keuanganmu tambah sulit, engkau kena PHK. Satu hal Tuhan cuman berkata, nak, aku ini mencintai hukumku. Semuanya apa yang hari ini engkau tabur, pasti engkau tuai di ruang tungguku, ndak akan ndak. Bahkan Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan orang-orang yang aku kasihi di ruang tungguku. Kalaupun aku terlihat berlambat-lambat, tapi aku tidak pernah meninggalkan orang yang ku kasihi sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Saudara, kira-kira di ruang tunggunya Tuhan itu tetap yang terbaik enggak? Jelas. Kita enggak ditinggalkan, selama-lamanya kita ini dipelihara. Jadi di ruang tunggunya Tuhan, sesulit-sulitnya orang benar, di tengah masa resesi, krisis, di mana usahamu digoncang, rumah tanggamu digoncang, tapi engkau tetap memilih ikut jalannya Tuhan di ruang tunggunya Tuhan. Maka hari ini Tuhan bilang gini, nak, sangat terbukti ya, pertolongan, keluputan, keselamatan. Yang kedua, nak, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sekali-kali, bahkan pemeliharaanku itu selama-lamanya. Saudara, takut apa? Kalau itu jadi jaminan buat hidup kita di ruang tunggunya Tuhan, katakan. Saudara, nikmati aja. Saya menikmati di ruang tunggunya Tuhan walaupun 10 tahun lebih. Apakah hidup saya hancur? Enggak. Saya diberi Tuhan kasih karunia yang besar karena saya terlalu percaya dengan firman ini. Tiap kali orang mengintimidasi saya, iblis mengintimidasi saya untuk segera bercerai, untuk segera berpisah, untuk segera berpikir kalau kamu laku, aku juga laku, dan bahkan banyak perkataan yang membuat kadang-kadang saya berkecil hati ya. Kadang-kadang orang itu berkata gini, ini orang-orang Kristen loh saudara, yang ngomong, orang yang rohani. Orang bilang gini, Bu Eli itu bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya orang, tapi lihat masalahnya sendiri tidak selesai. Pasti itu bohong. Itu pasti ada dosa. Itu pasti hari ini melakukan kesalahan. Saya percaya, bahkan saya pernah dengar seseorang yang berkata gini, Bu Eli sudah terlalu nikmat dengan hidup sendiri. Makanya dia tidak kepingin bahwa suaminya itu kembali. Dia sendiri mungkin sudah terlalu nikmat. Saudara, hari ini kalau saudara yang menghakimi itu, saudara akan berurusan dengan Bapa di surga. Senyatanya apa yang saya lakukan, saya cuma berkata di hadapan Tuhan. Hari ini yang saya lakukan bertahan itu buat Tuhan. Tidak ada motivasi lain. Kalau saya tidak cinta Tuhan, saya sudah melepaskan semuanya. Saya mungkin kejar daging, saudara. Hari ini saya cuma tahu satu hal kenapa saya bertahan. Karena saya terlalu percaya apa yang menjadi ketetapannya dalam hukum-hukumnya, di dalam kebenaran firman Tuhan itu pasti digenapi. Saya cuma berkata gini, Tuhan, kalau engkau mencintai hukummu, engkau mencintai keadilan di dalam kebenaranmu, aku percaya apa yang kau firmankan bahwa pertolonganmu dalam kesesakan sangat terbukti, itu akan kau buktikan. Tidak perlu orang lain mau menjatuhkan mental saya, orang lain tidak bisa tolong saya. Yang pasti saya cuma bilang gini, suatu kali engkau pasti membuktikan bahwa apa yang dipersatukan oleh engkau itu tidak akan bisa dipisahkan oleh manusia.
Itu yang pasti saya buktikan nanti. Saya tidak akan pernah melihat pembuktian hukum firman Tuhan itu berbalik dan tidak digenapi, saudara. Saya terlalu percaya, bahkan saya bilang gini, saya tahu di tengah masa sulit saya, Tuhan loh tidak meninggalkan saya. Buat apa saya mau cari jalan pintas? Wong di ruang tunggunya Tuhan itu Tuhan tidak meninggalkan saya. Bahkan yang luar biasanya Tuhan memelihara hidup saya dan anak-anak saya selama-lamanya, termasuk suami saya. Buat apa saya takut? Dan saudara lihat ayat berikutnya. Tetapi lihat ya, anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Saudara lihat ya, kesaksian orang yang hari ini keluar dari ruang tunggunya Tuhan. Anak cucunya dilenyapkan. Cucunya 4 cacat, saudara. Tapi kalau saudara hari ini bertahan, ini luar biasa. Anak cucumu akan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan ayat ke-29, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana. Jadi hari ini saudara dan saya di ruang tunggunya Tuhan, selain mendapat jaminan pertolongan Tuhan, keselamatan, keluputan itu segera terjadi. Yang kedua, di mana Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara, Tuhan pelihara hidup saudara sampai anak cucu saudara. Saudara mau takut apa? Masa depan anak cucumu akan dipelihara Tuhan selama engkau tetap setia mengikut jalannya Tuhan. Engkau tidak pernah mempercepat dan marah dengan Tuhan. Itu sebabnya hari ini, yuk siapapun saudara dan saya yang malam ini, kita dalam masa-masa penantian waktunya Tuhan. Sekalipun engkau sudah puasa, sekalipun engkau sudah berdoa, sekalipun engkau sudah berbuat baik, engkau sudah baca firman, engkau sudah melayani Tuhan, tapi jalan hidupmu masih berliku-liku, bahkan terlihat semuanya tertutup. Percayalah, malam ini Tuhan mau berbicara buat saudara dan saya. Jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang fasik. Seenak-enaknya orang fasik itu loh tadi, anak cucunya dilenyapkan. Orang fasik yang gagah sombong akan dilenyapkan, termasuk anak cucunya akan dilenyapkan. Dilenyapkan berbicara apa? Hidupnya pasti terpuruk, saudara. Tapi buat saudara dan saya, bonyoknya sesaat, tapi anak cucu kita akan dipelihara Tuhan. Karena Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sekali-kali. Bahkan pemeliharaan, kalau dipelihara selama-lamanya, berarti anak cucu itu ikut enggak saudara? Jelas. Kalau baca firman, jangan berhenti dulu. Saya waktu baca firman, penekanannya, saya sampai bilang ini luar biasa. Saya ulang-ulang ayat yang Mazmur 37 ayat 28. Saya berkata, Tuhan, sampai selama-lamanya aku akan terpelihara dengan sampai anak cucu. Saudara jangan remehkan kata selama-lamanya. Kalau Dia berjanji memelihara selama-lamanya sampai anak cucumu, itu sudah ikut saudara. Itu sudah termasuk Tuhan akan perhitungkan, termasuk besok jodohnya anakmu, pekerjaannya anakmu, masa depannya anakmu. Walaupun hari ini kantongmu kantongnya tipis, keuangannya tipis, minus sekalipun, kalau Tuhan yang memelihara, sumber di atas segala sumber, tenang aja saudara. Makanya hari ini jalani, nikmati, syukuri. Yuk kita lihat Mazmur 37 ayat 30 sampai 31. Saya cuman akan memberikan batasan ya. Tanggal 10 Agustus itu saya akan mengambil doa puasa 40 hari. Seperti yang pernah saya katakan, doa puasa kali ini bukan memaksa Tuhan menjawab kehendak saudara. Saudara tidak usah bawa list apapun. Tuhan itu ketika saudara hari ini minta kekuatan, hikmat, minta hari ini satu hikmat, kekuatan dari Tuhan untuk saudara bisa bertahan menyelesaikan kehendak Tuhan di ruang tunggu. Karena senyatanya di ruang tunggunya Tuhan hari-hari ini saya melihat ada banyak godaan-godaan dari iblis yang membuat itu menggoyahkan iman. Maka kita hari ini percaya bahwa Mazmur 37 ayat 30 nanti hari
Berarti hari hari Rabu malam ya, kita akan berdoa sekali. Kamis pagi sebelum puasa kita akan berdoa nanti membuka puasa ya. Saya akan melepaskan anugerah buat saudara yang mau ikut doa puasa supaya saudara tetap kuat. Kita hari ini di akhir zaman butuh vitamin. Vitamin itu yang akan membuat saudara menjadi pribadi yang kuat. Yuk kita baca Mazmur 37 ayat 30 dan 31. Kita baca dulu. Supaya apa yang saudara lakukan di ruang tunggunya Tuhan. Tadi dari sisi Tuhan saudara tidak perlu ragu ya. Dari sisi Tuhan tadi sudah jelas. Sangat terbukti pertolongan, keluputan, keselamatan. Yang kedua, hari ini Tuhan juga berkata tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan saudara. Yang ketiga, Tuhan memelihara saudara dan saya selama-lamanya sampai anak cucu tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Nah, ya apa yang saudara lakukan di ruang tunggunya Tuhan ini? Mazmur 37 ayat 30 dan 31. Mazmur 37 ayat 30-31. Nanti ini pembekalan buat saudara yang mau menjalani puasa juga ya. Kita ada di ruang tunggunya Tuhan sambil puasa 40 hari. Harapan saya semua yang bergabung malam ini yang ikut doa puasa, saudara akan menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Tuhan. Bukan lagi menjadi orang yang mentalnya hanya datang kepada Tuhan, minta ini, nuntut janji ini, nuntut janji itu. Tapi saudara akan menjadi orang seperti Maria di akhir zaman. Wanita-wanita, pria-pria yang selalu berkata, aku ini seorang hamba, jadilah seperti apa yang kau mau. Wow, kalau kita punya mental seperti ini, percayalah doa puasa saudara 40 hari akan menjadi kesan yang luar biasa dari Tuhan. Melihat hati saudara, dia tidak akan tahan. Bahkan dia akan berkata, Maria, saudara dan saya telah mengambil bagian yang terbaik di ruang tunggunya Tuhan. Kita sama-sama duduk di bawah kaki Tuhan, tapi dengan satu wadah, bahwa jadilah seperti apa yang kau mau. Aku hanyalah seorang hamba. Jadi saudara di ruang tunggunya Tuhan nanti 40 hari, kita tidak perlu banyak menuntut Tuhan apapun juga. Kita belajar mengucap syukur. Salah satunya apa yang perlu dilakukan? Yuk baca sama-sama. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Artinya hari ini mulut dijaga ya. Jadi kalau puasa nanti di ruang tunggunya Tuhan, yang perlu saudara, mulut orang benar itu mengucapkan hikmat. Jangan mengucapkan fitnah, jangan mengucapkan kata maki-makian, jangan mengucapkan kata-kata yang sembrono, jangan mengucapkan kata-kata gosip. Saudara hari ini pastikan, yuk kita di ruang tunggunya Tuhan, kita mau serius. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, bukan mengucapkan sesuatu yang membuat orang lain sakit hati. Tapi mulut orang benar itu akan mengucapkan hikmat. Dan lidahnya mengatakan hukum. Ya, katakan bernubuat tentang firman. Firman. Kita mau berkata itu. Lihat ayat 31. Taurat Allah ada di dalam hatinya. Sekali lagi, selain jaga mulut, yang kedua jaga hati. Apa yang Tuhan mau di ruang tunggunya Tuhan nanti kita puasa juga 40 hari, kita mau hanya Taurat Tuhan, tidak boleh sakit hati ya. Jaga hati, tidak boleh marah, tidak boleh dendam. Mungkin kalau orang puasa nanti godaannya pasti akan ada. Iblis akan datang waktu puasa, dilempar mulut mertua cerewet, dilempar fitnah, dengar dari kata teman. Sudahlah, orang benar yang hari ini akan selalu menjauhi perbantahan. Orang benar hari ini undurlah sebelum terjadi pertengkaran. Saudara hari ini undurlah. Jadi saudara yang mundur, hari ini percayalah, hati saudara harus dipenuhi oleh Taurat Allah. Jangan hatimu dipenuhi oleh amarah.
Jangan hatimu dipenuhi oleh sakit hati. Jangan hatimu dipenuhi oleh dendam. Itu yang kedua, jagalah hati. Ya, saudara, selain jaga mulut, penuh hikmat loh saudara. Jangan lagi ngomong sembrono selama kita mau ada di ruang tunggunya Tuhan. Yang kedua, jaga hati dengan Taurat. Yang ketiga, yaitu langkah-langkahnya tidak goyah. Yang ketiga, jaga langkah saudara. 3 hal ini yang akan saya bahas. Percayalah, hari ini ndak usah takut dengan keadaan hidupmu yang sulit. Jaga mulut, jamu. Jaga hati, jati. Yang ketiga, yang kapan lalu kita belajar, jaga telinga, jangah. Ini jalang saudara. Jaga langkah-langkah kita. Hari ini berhati-hatilah dengan langkah-langkah yang saudara akan ambil. Jangan karena lihat membandingkan hidupmu dengan orang lain sehingga langkahmu keluar dari jalurnya Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak akan goyah. Maka langkah-langkah saudara hari ini perlu dijaga. Saudara percaya 3 hal ini akan membuat saudara dan saya nanti ketika kita puasa 40 hari, kita ada di ruang tunggunya Tuhan. Tuhan akan membuat hati kita, akan membuat hati Tuhan disenangkan. Kita akan menarik sukacita, kita akan membuat Tuhan itu bersukacita melebihi segalanya. Karena hidupmu berpuasa bukan dengan meminta-minta, tapi berpuasa dengan hati yang hancur. Yaitu saudara hidup di dalam satu perubahan hidup untuk jaga mulut, jaga hati, dan jaga langkah-langkahmu supaya tidak goyah. Orang mau menawari saudara penawaran dunia, saudara bilang gini, enggak, aku lebih baik bersabar di ruang tunggunya Tuhan daripada ikut kamu cepet kaya tapi nanti aku bonyok semua sampai anak cucuku. Kalau orang bilang kok bisa, buka ayat ini, suruh mereka baca. Ada lagi ayat di Mazmur 37 ayat 32. Lihat ya, Mazmur 37 ayat 32 sampai 34. Kita baca ayat agak banyak ya malam ini, tidak apa-apa, nanti tidur Tuhan akan menyediakan berkat buat orang yang dicintainya pada waktu tidur. Yuk kita baca. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Lihat ya, hari ini siapa yang dirancangkan yang jahat, tenang aja, tetap tidak usah balas. Ayat 33, Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Sudahlah, rancangan pelakor, rancangan wanita tobat, sekalipun mereka berikhtiar untuk menghancurkan rumah tanggamu, Tuhan malam ini berkata, nak, aku tidak akan menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan pelakor, ke dalam tangan wanita tobat. Tenang aja nak, aku tidak akan menyerahkan suamimu ke dalam tangan daripada wanita tobat untuk dihancurkan rumah tanggamu. 34. Ini yang kata kuncinya. Nantikanlah Tuhan. Nah, ruang tunggunya Tuhan lagi. Nantikan di mana saudara? Ya di ruang tunggunya Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Hari ini percayalah, harapan kita waktu kita ada di ruang tunggunya Tuhan, saudara tidak perlu banyak minta-minta. Saudara disakiti, diikhtiarkan yang jahat, saudara tetap diam di ruang tunggunya Tuhan. Saudara tetap mengampuni, tetap mendoakan musuh. Maka percayalah, 3 hal ini akan saudara nikmati. Saya percaya nanti setelah 40 hari kita sama-sama ketika kita menantikan Tuhan dan tetap ikuti jalannya dengan jamu, jati, jalang. Ya, jaga langkah-langkahmu,
Maka nanti setelah puasa 40 hari, apa yang Tuhan lakukan? Nak, aku akan mengangkat hidupmu, aku akan memberikan warisan negeri, dan engkau akan hidup dalam kemenanganmu. Sebaliknya, lihat ya, musuh-musuh, orang yang kau banding-bandingkan enak. Nanti lihat pembelaan Tuhan hari ini akan melihat orang fasik dilenyapkan. Jangan keluar dari ruang tunggunya Tuhan. Nantikan Tuhan, ikuti jalannya, maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan yang nyata. Hari ini tanpa saudara minta, setelah 40 hari, saya terlalu percaya kalau saudara bisa menarik hatinya Tuhan. Hari ini juga ketika saudara sudah mulai belajar berubah, dia sudah mempersiapkan kado yang terindah. Dia sudah memberikan hari ini reward yang terbesar buat saudara. Saya tidak tahu promosi saudara, Tuhan buat saudara itu apa. Saya sendiri kagum dengan cara Tuhan. Waktu saya menantikan Tuhan dan ikuti jalannya, hari ini hidup saya bisa diangkat Tuhan, dan saya diberi warisan negeri, berkat-berkat yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan sediakan. Bahkan Tuhan berkata, engkau akan lihat musuhmu akan dilenyapkan, tapi engkau dan keturunanmu Eli akan berdiri selama-lamanya. Sebab aku yang berjanji untuk memelihara hidupmu dan keturunanmu, bukan sesaat lamanya, tapi selalu mengikut Kristus. Ada kata selama-lamanya. Orang yang menyakiti hidupmu Eli bisa terlihat enak, tapi itu hanya sesaat lamanya. Setelah sesaat mereka akan bonyok selama-lamanya. Tapi buat kita sebagai orang benar, siapa yang tidak mau hidup hari ini bahagia, terpelihara selama-lamanya sampai anak cucu. Amin. Hari ini percayalah ya. Kita hari ini percaya, nanti saya berikan pokok doa syafaatnya ya. Saya tentunya minta bantuan doa juga buat saudara jujur. Kemarin lusa saya dapat doa dari pendoa. Dia bilang gini, Bu Eli, hari-hari ini kita berdoa buat Bu Eli karena ada orang yang iri hati sama Bu Eli, pingin mengusik hidupnya Bu Eli. Saya terlalu percaya bahwa saya juga butuh kekuatan doa buat saudara semua, karena saya juga manusia ya. Saya minta dukungan doa buat saudara ya. Saya percaya saudara yang bergabung di malam ini, saudara adalah orang-orang yang mengasihi saya juga ya. Saudara pasti mendoakan saya melalui doa puasa ini untuk hidup saya semakin kuat, supaya hidup saya kuat, saya bisa terus memberitakan firman buat vitamin kita semua ya. Yuk kita lihat yang pertama, sekilas aja saya bahas. Saudara perlu jaga mulut itu kenapa saudara? Yuk lihat ya. Hari ini yang pertama itu jaga mulut. Lihat ya. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi percayalah, jamu ini sangat penting, karena kalau kita nggak bisa jaga mulut, maka kita harus mempertanggungjawabkannya. Saudara, hari ini kalau kita bisa jaga mulut, maka kita dibenarkan dan kita tidak akan dihukum. Itu sebabnya jangan anggap enteng yang namanya jamu. Karena jamu ini, jaga mulut ini di ruang tunggu, Tuhan juga menilai apa yang saudara ucapkan. Hari ini jangan sampai kita mempertanggungjawabkan sudah ada di ruang tunggunya Tuhan. Saudara tetap melayani Tuhan, tapi mulutmu
tetap mulut yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Engkau tetap kelihatan melayani, engkau tetap bertahan dalam prosesnya Tuhan. Engkau tetap hari ini seolah-olah engkau stay di dalam prosesnya Tuhan. Tapi yang namanya mulutnya ini nyinyir terus, ngomel terus, bersungut-sungut, ngomong yang negatif, mengutuki orang. Sudah tahu hari ini mengampuni, tapi tetap yang namanya mulutnya itu mengutuki. Duh Tuhan, kok enggak mati-mati, kok enggak stroke, kok enggak bangkrut. Saudara, itu enggak boleh dilakukan. Karena suatu kali lihat ya, orang itu setiap loh, firman Tuhan ini berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Apa artinya? Saudara tinggal di ruang tunggunya Tuhan, tapi yang saudara pertanggungjawabkan nanti mulutmu dihukum loh sama Tuhan. Lihat ya, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Jujur banyak hari ini saya juga ngalami goncangan di tengah pelayanan juga ya. Saya ini paling sedih kalau ada sesama pengerja bertengkar, sesama pekerja lagi maki-makian. Sedih saudara. Jujur saya sedih, saya selalu ngomong sama orang-orang bilang gini, pelayanan ini bisa maksimal kalau yang di dalam ini solid. Kalau saudara di ruang tunggu, kelihatannya kita melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Tapi yang di dalam sesama pengerja ini saling caci maki, iri hati, fitnah keluar. Sedih saudara. Sedih. Kenapa? Karena ketika kita hari ini di ruang tunggunya Tuhan cuman saling menjatuhkan, akibatnya buahnya itu tidak akan ada. Saudara tahu, setiap hikmat orang benar itu ucapannya hikmat. Karena nanti dipertanggungjawabkan, saudara akan dihakimi, saudara akan dihukum. Kita mau hari ini jamu supaya kita dibenarkan, tidak dihukum, dan tidak dihakimi. Itu yang pertama. Yuk, yang kedua, jaga hati. Kenapa kita perlu menjaga hati? Sekali lagi, karena hati ada dalam penilaian Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7. Hati ada dalam penilaian Tuhan. Yang kedua, kenapa kita bisa harus menjaga hati di ruang tunggunya Tuhan? Karena hati itu memancarkan kehidupan karakter Kristus. Amsal 4 ayat 23. Tadi 1 Samuel 16 ayat 7. Yang kedua, Amsal 4 ayat 23. Karena hati memancarkan kehidupan karakter Kristus. Yang ketiga, kenapa kita menjaga hati? Karena hati ini akar segala kejahatan. Makanya tadi firman Tuhan di Mazmur 37, yang boleh ada di dalam hati itu cuma Taurat Allah. Kalau isimu hanya dengki, iri hati, marah, emosi, walaupun kau melayani Tuhan, engkau bisa berkhotbah, engkau di hadapan Tuhan kau adalah orang yang nol. Kenapa? Karena Tuhan itu menilai seseorang itu bukan hebatnya dia berkhotbah, kayanya dia nyumbang gereja, bukan berarti waktunya yang sudah sepenuh full timer untuk melayani Tuhan. Tapi kalau hatinya hari ini tidak bisa diisi dengan Taurat Allah, mereka tidak punya kasih, hidupnya hanya kebencian, iri hati, suka sikut sana, sikut sini, maka engkau adalah orang yang gagal di ruang tunggunya Tuhan. Sudah menanti, sudah melayani, tapi nol. Kenapa? Karena Tuhan itu, penilaiannya Tuhan ada di hati. Hati itu memancarkan kehidupan karakter Kristus. Hati itu akar segala kejahatan. Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan dan sebagainya. Matius 15 ayat 19. Yuk kita lihat hari ini, jangan sampai ya yang namanya hati itu tidak dijaga. Saudara tahu, tadi pagi saya bangun, Tuhan tuh kasih saya ayat yang bagus saudara. Amsal 14 ayat 30. Saudara tahu ayat ini ya, mungkin karena saya beberapa hari saya itu merasa ketika ada sesuatu di hati saya, Tuhan tiba-tiba saya bangun pagi, Tuhan kasih Amsal 14 ayat 30. Kita baca, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Wow.
Kita hari ini anggap remeh ya, kita sering ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, sehingga makanya tubuhmu sakit-sakitan. Waktu saya baca ayat ini, iya ya, ternyata Tuhan itu sudah kasih standar hati loh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Lah kalau kita tiap hari tenang, hatinya gembira, sukacita, berarti obat yang manjur saudara tetap sehat dan tubuhmu tetap segar. Makanya kalau orang hari ini tidak bisa tenang, isinya panik, depresi, tubuhnya tidak akan bisa segar. Ini kata kunci saudara. Makanya dalam segala hal kita jangan sampai hati itu tidak tenang. Tenang aja, sukacita, gembira, walaupun kita hidup disakiti orang, kita hidup punya hutang, kita hidup menghadapi usaha yang sepi, pastikan daripada saudara tidak tenang. Makanya kalau orang takut, khawatir, stres, depresi, pasti ada penyakit yang membahayakan yang akan muncul loh saudara. Ya, kita percaya hari-hari ini jangan anggap remeh yang namanya hati. Karena hatimu ada dalam penilaian Tuhan, hatimu memancarkan kehidupan karakter Kristus, dan hatimu itu adalah sumber akar dari segala kejahatan. Hari ini yuk punyalah hati yang tenang, punyalah hati yang sukacita, punyalah hati yang gembira, supaya kita semua hari ini bisa melihat bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasamu. Ya, jangan sampai ini Amsal 11 ayat 20a kita baca sekilas aja, setelah itu satu pembahasan kita selesai. Amsal 11 ayat 20a, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Itu sebabnya hari ini ya, saudara jangan sampai hatimu itu kotor. Nanti Tuhan, saudara kelihatannya di ruang tunggunya Tuhan, tapi Tuhan bilang ini, aku keji loh lihat engkau, aku tidak suka loh lihat hatimu, lihat ya kamu kalau tidak bisa jaga hati terus, kekejian loh buat aku. Dan ada satu ayat yang saudara baca ya, Amsal 6, Mazmur 66 ayat 18, ayat ini luar biasa. Mazmur 66 ayat 18, ini sebagai simpan saudara. Kalau saudara mulai jengkel sama suami, sama mertua, sama teman baik, saudara baca ayat-ayat ini. Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi percuma di ruang tunggunya Tuhan berdoa pagi malam, doa puasa 40 hari, tapi hati-hati kalau siapa yang mau ikut doa puasa 40 hari, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, maka Tuhan tidak mau mendengar. Jadi percuma. Pastikan kalau saudara belum bisa ngampuni, jangan ambil puasa 40 hari. Percuma. Nanti doa-doa yang saudara naikkan itu hanya menguap. Tuhan tidak akan dengar. Sudah keji, Tuhan tidak dengar, rugi kan? Sudah gitu tubuhmu tidak seger. Kita percaya walaupun puasa 40 hari, saudara kalau tenang aja tubuh ini pasti segar ya. Jadi jangan sampai kalau kita hari ini menghalangi doa, saudara tidak bahagia ya. Bahkan ayat 20 berkata, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Itu Amsal 17 ayat 20. Hari ini percayalah, orang yang serong hatinya itu selain kekejian, dia tidak akan bahagia dan doa-doanya tidak didengar Tuhan. Itu sebabnya yuk penting jaga hati. Siapa yang mau puasa 40 hari, berjaga-jagalah atas hatimu. Malam ini lepaskan pengampunan, lepaskan berkat doa buat wanita tobat ya. Buat siapapun, mungkin itu mertua, ipar, supaya hari ini engkau tidak merupakan kekejian bagi Tuhan. Engkau adalah orang yang berbahagia dan doa-doamu juga tidak menguap begitu saja, tapi Tuhan pendengar yang baik buat orang yang bisa menjaga hati. Yang terakhir ya, setelah itu kita berdoa ya, tanggal 10 ya saudara, siapkan jamu apa? Jati ya, jaga hati, jamu, jati, dan jalang. Jaga langkahmu. Nah ini jaga langkah. Yuk buka Pengkhotbah 4 ayat 17. Pengkhotbah 4 ayat 17 kita baca terlebih dahulu. Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ya,
Kita mau masuk puasa 40 hari itu masuk ke rumahnya Allah. Jagalah langkahmu. Lihat ya, menghampiri untuk mendengar. Mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Hari ini kalau kita mau masuk rumah Allah, jaga langkah itu jauh lebih berarti, yaitu dengan mendengar ya. Saudara percaya waktu kita doa puasa jaga langkah, kita mau banyak dengar apa kata Tuhan lewat firman yang kita baca. Saudara jangan hanya memberikan persembahan, ini loh Tuhan aku ndak makan, ndak minum. Seolah-olah saudara cuma menyiksa diri supaya Tuhan itu peduli dengan persembahan saudara. Tuhan aku sudah ndak makan, aku sudah ndak minum, aku sudah mempersembahkan rasa menderitaku. Bukan itu saudara. Kalau saudara ndak bisa jaga langkah, saudara di ruang tunggu, saudara ndak dengar. Kalau iblis hari ini menawarkan sesuatu di ruang tunggunya Tuhan, jangan dengar. Dengar apa kata Tuhan. Kalau iblis berkata marah, sikat saja. Saudara hari ini dengar kata Tuhan, ampuni, ampuni. Apa yang saudara lakukan? Yuk buka ayat 1 ayat ini kita selesai. Markus 14 ayat 38. Markus 14 ayat 38. Setelah itu kita mau berdoa untuk persiapan doa puasa 40 hari ya. Saudara yang punya pergumulan malam ini saudara sudah berserah. Hari ini kita berikan hati, kita mau persiapkan mulut kita, langkah-langkah kita buat Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yuk puasa 40 hari bukan untuk memaksa Tuhan melihat penderitaan kita, tapi puasa itu adalah salah satu bentuk langkah yang tertepat supaya kita berjaga-jaga, berdoa senantiasa ya, berjaga-jaga hidup dalam pertobatan setiap hari. 3 hal, jaga langkahmu, berjaga-jaga dalam doa. Tentunya waktu puasa itu waktunya juga untuk saudara berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan ya, melalui apapun, baca firman ya, saudara melalui penyembahan itu terserah ya. Yang kedua, berjaga-jagalah di dalam hidup kebenaran, dan yang ketiga, kebenaran baca firman dan berjaga-jagalah di dalam pertobatan setiap hari, karena roh itu penurut tetapi daging lemah. Harapan saya dengan doa puasa 40 hari, kita mau memberi makan kepada roh kita yang hari ini bisa jatuh. Kalau saudara tidak beri makan roh saudara melalui doa, melalui baca firman kebenaran dan hidup dalam pertobatan setiap hari, maka dagingmu yang akan berkuasa atas hidupmu. Harapan saya sudah selesai melalui puasa ini. Kita mau melatih hidup roh kita, karena daging roh memang penurut daging lemah. Izinkan hari ini roh menguasai daging melalui hidup doa puasa kita 40 hari, supaya kita berjaga-jaga dalam roh kebenaran dan berjaga-jaga dalam hidup pertobatan setiap hari. Yang pertama tadi apa? Jaga hati, jaga mulut ya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara percaya, saya nanti kalau bisa siapkan ini PowerPoint-nya, saya akan share nanti di Instagram atau di grup ya. Kalau saya lupa ingatin supaya puasanya ditempel di dinding. Jamu jati jalang. Kita mau masuk ke rumah Allah, jagalah langkah-langkah saudara. Yuk saudara yang punya pergumulan beban berat malam ini ya, saya mau berdoa buat saudara. Kiranya kekuatan Tuhan di masa-masa ruang tunggu hari-hari ini saudara tetap kuat. Saudara tidak akan keluar dengan penawaran dunia. Saudara tidak akan protes sama Tuhan. Saudara tidak akan paksa waktunya Tuhan untuk menjawab doa saudara. Tapi saya akan berdoa malam ini buat saudara semua yang bergabung akan menjadi Maria-Maria di akhir zaman, yang selalu banyak duduk di dekat kaki Tuhan. Dan saudara berkata, aku hanyalah seorang hamba dan jadilah seperti apa yang kau mau. Bapa di surga,
lega, kami percaya Tuhan. Hari ini kami tidak mau lagi hidup di dalam sesuatu yang kami selama ini jalani dengan sia-sia. Kelihatannya kami bertahan di dalam proses. Kelihatannya kami bertahan juga melayani Tuhan, berdoa, beribadah. Tapi satu hal yang kami lupa kadang-kadang hidup kami suka membanding-bandingkan orang. Hidup kami suka melihat kehidupan orang fasik yang begitu menggiurkan. Tapi senyatanya ini semua adalah sesuatu yang salah untuk kami pikirkan. Ternyata kami adalah orang-orang yang berbahagia. Orang fasik adalah orang yang kasihan. Kami mau senantiasa jaga mulut kami Tuhan, supaya kami dibenarkan, kami tidak dihakimi Bapak. Kami juga malam ini juga mau menjaga hati kami Tuhan, supaya kami menjadi orang yang berbahagia, bukan kekejian lagi bagi Tuhan. Dan doa-doa kami supaya didengar Bapak, kami juga mau jaga langkah kami. Biarlah Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau Tuhan seperti Maria. Kami minta kekuatan-Mu, kami meletakkan tangan kami di dada Tuhan. Setiap pergumulan kami saat ini, baik itu keuangan, rumah tangga, anak-anak, masa depan, sakit, penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan berjanji memelihara hidup kami selama-lamanya, sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu artinya kami tidak perlu takut lagi. Kami akan membuktikan pertolongan-Mu akan terjadi. Bahkan kami melihat kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan setiap kehidupan kami akan melihat hasilnya yang luar biasa. Biarlah setiap kami mempersiapkan diri kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami mau beristirahat, kami mau tidur nyenyak, kami mau menikmati berkat Tuhan buat orang-orang yang dicintai, termasuk kami semuanya Tuhan. Kalau kami berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.